Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul 2024 Exams yang dibuat oleh Florian Wardman. Dan seperti dengan judulnya lah ya, ini adalah Sudoku dengan tema 2024. Jadi semua examsnya di sini membentuk petunjuk 20 atau angka 24. Wow, saya sangat suka banget sih ketika Sudoku-Sudoku itu memiliki tema yang sangat luar biasa ya, kayak di puzzle hari ini. Temanya 2024. Bahkan angka yang diberikannya pun juga merupakan angka 4. Sangat keren banget lah. Dan sepertinya bakal sangat seru banget untuk bermain puzzle hari ini. Oke, mari kita langsung saja lihat patronnya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, linknya ada di deskripsi video di bawah. Oke, patronnya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Petunjuk di luar grid memberikan jumlah dari X angka pertama pada baris atau kolom tersebut dari arah petunjuk, di mana X adalah angka pada petak di sebelah petunjuk. Kayak kita lihat contohnya ya. Jadi angka pada petak terdekat di sebelah petunjuk itu akan menunjukkan ada berapa angka pertama yang harus berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Misalkan kita menempatkan angka 5 di sini, maka nantinya 5 angka pertama itu harus berjumlah 20 seperti dengan angka yang diberikan. Kalau misalkan lagi kita menempatkan angka 6 di sini, ini 6 angka pertama dia harus berjumlah 24 sesuai dengan angka yang diberikan. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja di start timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dan ini karena hanya ada dua petunjuk saja ya, 20 dan 24. Jadi mungkin cukup terbatas lah ya untuk kemungkinannya. Oke, berarti kalau misalkan dari exams ya, kita harus fokus dulu pada angka pada petak pertama sih. Kita lihat di sini apakah 20 dan 24 itu bisa memiliki angka pertamanya apa ya angkanya. 20 tuh minimal 3 lah ya berarti. Karena kalau dia menjumlahkan dua angka, kita nggak bakal pernah bisa mendapatkan 20 ya angkanya. Seminimal-minimalnya dia harus berisi angka 3. 3 masih mungkin. 3 tambah 8 tambah 9 itu masih bisa untuk jumlah 20 ya angkanya. Jadi 3 masih mungkin. 4, 5, 5 kayaknya masih mungkin juga. 6 cuman nggak mungkin kali ya. 6 ya 6 menjumlahkan minimal 21. 6 angka yang berbeda 1 sampai 6 seminimal-minimalnya itu berjumlah 21. Jadi kalau misalkan dia 20, angka pada petak pertamanya harus 3, 4, atau 5. Dan oke, ini menjadi 3, 4, 5 semua. Ada triple ya, banyak triple di sini. Ada 3, 4, 5 triple di kolom ini. Dan 3, 4, 5 triple di box ini. Oke. Ya mungkin sekarang kita coba lihat untuk 24 lah ya. 24 itu ya dia nggak mungkin 3 berarti. Tadi kita tahu kalau 3 dia hanya bisa maksimal 3 tambah 8 tambah 9 dan itu hanya bisa mencapai 20. Maka seminimal-minimalnya merupakan angka 4. 4 ya 4 masih mungkin lah ya. 4 berjumlah 24. 5, 6 ya 6 masih mungkin. 7 nggak mungkin kayaknya. Kalau 7 dia menjumlahkan seminimal-minimalnya 1 sampai 7 yaitu berjumlah 28. Dan itu kan terlalu banyak. Berarti kalau dia 24, dia hanya bisa dimulai dengan angka 4, 5, atau 6. Berarti karena ini hanya petunjuk 20 dan petunjuk 24, dia hanya bisa 4 atau 5. Sama juga di sini. Dan ini adalah 4, 5, 6 ya semuanya. Oke. Dan kita punya posisi seperti ini. Oh, ini ada logika logika exam sih yang cukup menarik di sini ya. Eh, kalau sebuah exams ya, di mana ada dua petunjuk yang apa ya bahasanya berkebalikan atau berhadapan lah intinya berhadapan satu sama lain ya kayak misalkan petunjuk 24 di sini dan petunjuk yang berhadapan itu juga merupakan petunjuk lainnya gitu. Kalau dua petunjuk di situ tidak berjumlah 45 ya, dua angka terdekat sini nggak mungkin dia memiliki angka dengan jumlah 9. Itu sudah pasti. Karena kita tahu bahwa dalam suatu baris, suatu kolom, suatu kotak 3 kali 3 itu pasti akan selalu memiliki angka 1 sampai 9. Dan kalau kita jumlahkan seluruh angkanya, itu pasti akan selalu berjumlah 45. Dan kalau misalkan dua petunjuk ini tidak berjumlah 45, dua angka di sini nggak bakal pernah bisa memiliki angka dengan jumlah 9. Coba kita lihat ya. Kalau ini bukan berisi angka 6, maka ini adalah 4 dan 5. Ini adalah 4 dan 5 pair, dan itu adalah berjumlah 9 kan angkanya. Kalau kita lihat, bagaimanapun kita mencoba untuk
menempatkan angkanya ya, 4 dan 5. Maka ini akan menjumlahkan 5 angka, dan ini akan menjumlahkan 4 angka. Sama juga untuk kebalikannya, logikanya nggak ada masalah. Cuman dengan logika tadi, kita tahu ini bakal selalu berjumlah 24, dan ini bakal selalu berjumlah 24. Dan 24 tambah 24 akan berjumlah 48. Dan itu bukan berjumlah 45. Yang kita tahu di mana baris ini akan selalu berjumlah 45. Wow. Berarti kalau ini 4 atau 5, itu nggak mungkin, sehingga ini menjadi angka 5, angka 6. Nice. Dan dengan logika yang sama kita bisa dapatkan di kolom ini, karena dia tidak bisa berisi angka 6 lagi oleh sudoku, maka ini tidak bisa 4 dan 5 lagi. Atau dia akan selalu berjumlah 9 ya, dua angka di sini. Dan ini bukan angka dengan jumlah 45. Wow. Ini breaking yang sangat keren banget sih, luar biasa banget. Oke, sehingga ini menjadi 6 sekarang. Oke. Berarti ini menjumlahkan 6 angka ya. Dan oke, ini nggak mungkin 5 lah ya. 21. Ya, kita masih butuh dua angka lagi yang berjumlah 6. Berjumlah 3. Kita tahu ini bakal berjumlah 24. Dengan logika 45 tadi, 24 kurang 45 kurang 24, ini pasti akan selalu berjumlah 21. Dan kita butuh menambahkan beberapa angka lagi supaya bisa mendapatkan jumlah 24. Kalau kita menambahkan dua angka, ini berjumlah 21 dan menjumlahkan 5 angka, maka dua angka di sini harus berjumlah 3 ya. 24 kurang 21 adalah 3. Dua angka di sini tapi nggak mungkin berjumlah 3, karena seminimal-minimalnya angka di sini sudah merupakan angka 4 gitu, dan nggak bakal pernah bisa mendapatkan jumlah 3. Maka ya ini nggak mungkin 5 lagi sekarang, ini menjadi 4, sehingga ini menjadi 5 oleh sudoku, dan ini menjumlahkan 4 angka. Kalau ini menjumlahkan 4 angka, oh berarti kita tahu tadi ini berjumlah 21 ya dengan logika tadi, maka kita butuh 3 di sini untuk mendapatkan jumlah 24. Nice. Dan ini harus maksimal juga. 3 tambah 8 tambah 9 tambah 4, itu adalah semaksimal-maksimalnya untuk mendapatkan jumlah 24 di sini. Nice, sangat keren banget. Oke, berarti ini petunjuknya selesai. Sekarang ini sudah oke, petunjuk 24, dan otomatis petunjuk 24 di sini juga sudah oke. Karena ini sudah berjumlah 21, makanya sudah pasti otomatis berjumlah 24. Oke. Mungkin kita lihat yang kolomnya lagi lah ya. Cuman ada sudoku dulu, ini nggak mungkin 4 lagi sekarang. Dan ini menjumlahkan 5 angka ya berarti. Ini menjumlahkan 5 angka, dan ini menjumlahkan 6 angka. Kita tahu ini bakal berjumlah 24, maka yang tersisa berjumlah 21, dan dua angka di sini harus berjumlah 3 untuk mendapatkan jumlah 24. Maka dia harus 1 tambah 2, dan di sini kita punya 125, 24 kurang 8 berarti ya. 24 kurang 8, dua petak ini berjumlah 16, maka dia hanya bisa 7 tambah 9. Oke. Berarti ini sudah pasti oke ya sekarang. Ini pasti sudah berjumlah 24, ini pasti berjumlah 21, dan ini pasti berjumlah 24. Oke, sekarang 4 petunjuk selesai sekarang. Luar biasa sekali. Oke, ini menjumlahkan 4 angka sekarang. Ini bakal berjumlah 16 ya berarti. Kalau ini 6, ini bakal berjumlah 10. Masih mungkin ya. 19, 28, 37. Kalau ini 5, ini bakal berjumlah 11. 29, 38. Oh, wow. Ah, ini ada logika yang keren lagi ya. Ini nggak mungkin angka 5 nggak sih sekarang? Kalau ini 5, maka dua angka di sini harus berjumlah 11. Kita tahu ini bakal berjumlah 20, kurang 9, ini bakal berjumlah 11. Tapi dengan adanya 11 di sini, semua kombinasi angka 11 sudah terhilangkan gitu. Ini nggak mungkin 2 tambah 9, karena sudah ada angka 9 di boxnya, maka nggak mungkin ada 9 lagi di sini. Sama juga dengan 38, sudah ada 8. Nggak mungkin 47, atau 4-nya bakal berulang di kolomnya, dan nggak mungkin 56 atau 5-nya bakal berulang di kolomnya. Maka ternyata dengan adanya 5 atau 6 di sini ya, dia nggak mungkin 5 lagi, sehingga menjadi 6 di sini. Dan dia masih mungkin ya, karena sekarang berjumlah 10, maka kita butuh 10 lagi. Tapi nggak mungkin 19, nggak mungkin 28, masih mungkin 37, dan nggak mungkin 46. Nice. Sudah oke sekarang. 6 membuat ini menjadi 5, dan ini menjumlahkan 6 angka, dan ini menjumlahkan 5 angka.
Oke, 65. Oke, kita punya posisi seperti ini ya sekarang. 4. Saya baru, iya ada 345 triple ya di sini ya. Dan 345 triple juga di box ini. Berarti ya, karena ini merupakan 345 yang berbeda, dan 345 di kolom ini juga harus berbeda semua. Petak ini, dia harus muncul di sini ya, oleh di kolomnya gitu. Ini merupakan angka yang berbeda semua, dan ini merupakan 345 yang berbeda semua. Jadi angka di sini, di mana sih dia muncul di kolomnya? Dia hanya bisa muncul di sini berarti. Maka ini harus berisi angka yang sama. Dan, wow, dia nggak mungkin 3 dong berarti ya. Ini tadi interaksinya sangat menarik banget sih kalau menurut saya petunjuk 24 dan 20 ya. Bertematik dan sangat keren banget interaksinya. Kalau dia 3, sekarang nggak mungkin nggak sih? Karena 3 itu untuk petunjuk 20, tadi kita lihat di awal ya, dia hanya bisa 3 tambah 8 tambah 9 untuk mendapatkan jumlah 20. Maka ini harus 389, dan ini pun juga harus 389. Dan sekarang kita punya terlalu banyak angka 8 dan 9 di kolomnya gitu. Dan itu kan nggak mungkin ya, ada 3 petak yang dipilih dari 8 dan 9 doang. Maka kan itu nggak mungkin. Wow. Maka kita bisa eliminasi angka 3-nya. Ketiga sekarang di box ini ada 45 pair, membuat ini menjadi 3 sekarang, dan 20 di sini harus 3 tambah 8 tambah 9. Nice. Oke. Dan kalau 24 kurang 7 itu, ya ini nggak mungkin 4 nggak sih? Ya, kalau kalau gini 4, semaksimal-maksimalnya sekarang 7 di sini nggak sih? 7 dan 9 di sini ya. Dan ini hanya bisa mencapai 23 nggak sih? 4 tambah 3 tambah 7 tambah 9. Iya, 23. Ini petak ini sekarang karena tidak bisa berisi angka 8 atau 9 lagi, maksimalnya adalah berisi angka 7. Dan itu sudah tidak akan pernah bisa mendapatkan jumlah 24 lagi. Maksimal sini hanya bisa berjumlah 23 kalau ini merupakan angka 4. Wow, oke. Okay. Dan ternyata berarti kita langsung bisa selesaikan semuanya ya. Ini merupakan 5, dan sekarang biru menjadi angka 4. Wow, sangat keren banget interaksinya. Sangat brilian konstruksinya kalau menurut saya Florian Martman di sini. Oke, berarti ini sudah selesai sekarang 20, dan ini menjumlahkan 5 angka, dan ini menjumlahkan 5 angka di sini. Mungkin ini dulu kali ya, karena sudah lebih banyak informasi. Kita sudah punya jumlahnya 15, maka kita butuh 2 angka lagi yang berjumlah 5 ya. Dan tidak mungkin menggunakan angka 4, maka dia hanya bisa 2 tambah 3. Nah, mungkin 3 di sini, menyelesaikan 2 dan 3-nya. Nice. Ini menjumlahkan 5 angka, dan ini menjumlahkan 4 angka. Oke, ini berjumlah 8, maka kita butuh 3 angka lagi yang berjumlah 16. Atau mungkin kita lihat kebalikannya kali ya. Karena kita tahu tadi 45 tadi kan ya. 45 kurang 24, ini bakal selalu berjumlah 21. Dan kita sudah punya banyak informasi di sini ya. Kita sudah punya 10 di sini, maka 2 angka di sini bakal berjumlah 11. Apakah bisa kita selesaikan? 29 masih mungkin, 38 nggak mungkin, 47 nggak mungkin, dan 56 nggak mungkin. Oke, ternyata ya dengan kita melihat kebalikannya ya, itu bakal lebih mudah sih. Karena ternyata dia hanya bisa 2 tambah 9 untuk mendapatkan jumlah 11. Wow, luar biasa sekali. Oke, berarti ini sudah otomatis selesai. Ini belum ya, ini menjumlahkan 4 angka di sini. Dan yang tersisa di kolom ini adalah 178. Ini nggak mungkin 8 lagi oleh Sudoku. Dan di box ini kita masih butuh 167. Oke. Ini ada yang bisa kita eliminasi nggak nih untuk jumlah 20 di sini ya? 6, 6, 1, 6 masih mungkin ya. 6 di sini, 2 angka di sini bakal berjumlah 10. 7 di sini, 16 ya tadi. 16 kita butuh 9 di sini. 8, 1 sayangnya masih mungkin. 1,
Dua angka di sini bakal berjumlah 15. Ya masih mungkin ya itu untuk mendapatkan jumlah 20 semua angka kemungkinannya di sini. Jadi mungkin kita lihat yang lain dulu deh kalau gitu. 24. Oke. Ini nggak mungkin 2 ya sekarang berarti. Kita punya 24 di sini. Dengan logika yang sama lagi, 3 angka di sini harus berjumlah 21. 45 kurang 24, ini berjumlah 21, maka ini nggak mungkin 2 ya. Kalau 2 kita hanya bisa mendapatkan jumlah maksimal 19 dan nggak bakal pernah bisa mencapai 21. Maka ini harus berjumlah 9, ini menjadi 2 sekarang di kolomnya. Dan ini berjumlah 21. 21 kurang 9 itu adalah 17. Enggak, bukan, sorry. Saya agak lama ya kalau misalkan hitungan gini-gini. 21 kurang 9. Kita butuh 12. Oke. 12 nggak mungkin 3 tambah 9. Nggak mungkin 4 tambah 8 sih. Karena sudah ada angka 8 di kolom ini di sini ya. Maka sekarang nggak mungkin 4 tambah 8 di sini. Maka dia harus 5 tambah 7. Nice. Maka sekarang 24 selesai. Kita bisa X kan. Ada 7 di sini. Makanya tidak bisa 7 lagi. Ini menjadi 7 di kolomnya. Sangat lancar sekali. Sangat keren. Oke, dan yang tersisa di box ini adalah 3, 4, 6, dan 2. Ini nggak mungkin berisi angka 4. Ini nggak mungkin berisi angka 2. Dan apakah kita bisa lakukan eliminasi di sini sekarang? Kalau ini 6, 6, 8, 2. Ya, seenggaknya ini nggak mungkin 3 lah ya. Kalau ini 3, sekarang dua angka di sini harus berjumlah 13. Dan nggak bakal ada kemungkinan yang mungkin untuk berjumlah 13 di sini. Kalau kita bisa eliminasi angka 3-nya. 6. Ya, sayangnya masih mungkin ya. Kalau 6 di sini, dua angka ini bisa aja berjumlah 10, 8, dan 2. Kalau ini 1, ini bisa 9 dan 6. Jadi seluruh kemungkinannya masih mungkin sih. Jadi mungkin kita lihat yang lain dulu. Oke. Baris ini kita masih butuh 1, 7, dan 172 ya. 172 yang belum, dan 2 di sini mengeliminasi 2-nya. Dia hanya bisa di sini. Maka di box ini kita masih butuh 5, 8, 9, dan 3. Kayaknya di bawah masih belum banyak informasi yang kita dapatkan ya. Oke, di mana lagi lanjutannya? Gak banyak nih masalahnya petunjuk yang tersisa ya. Kolom ini kita masih butuh 3, 4, 8. Ya, ada sudoku yang bantu ya. 3 di sini mengeliminasi 3 di sini, maka 3 harus di sini. Dan 4 mengeliminasi 4 dan 8. Oke, kolom ini selesai. 3 makanya tidak bisa 3 lagi sekarang. Oke. 6, 4. Ini agak tricky, cuman sangat keren sih. Ini nggak mungkin 6 lagi nggak sih sekarang? Kalau ini 6, ya oke. Seluruh petak ini bakal selalu berjumlah 21 ya. Kita tahu tadi 45 kurang 24, maka seluruh petak ini berjumlah 21. Tapi kalau ini 6, akan membuat petak ini menjadi angka 4. Dan untuk mendapatkan jumlah 21, ini harus berjumlah 11. Dan nggak ada kemungkinan yang mungkin ya. 1 tambah 10 nggak mungkin lah pasti. Dan 8 tambah 3, 3-nya bakal berulang. Wow. Maka ternyata ini hanya bisa berisi angka 2. Dan harusnya dengan 2 di sini, kita masih butuh berapa tadi? 14 ya. 14 di sini. Dan dia hanya bisa 6 tambah 8. Oke, dapat banyak informasi sekarang. Ini menjadi 9, ini menjadi 1. 1 mengeliminasi 17 di atas. 75 di sini. Ini tidak bisa 5 dan 9 lagi sekarang oleh sudoku. Sehingga menjadi 3 dan 8. Ini bukan 3 atau 8 lagi. Berarti yang tersisa di kolom ini adalah angka 3 yang belum. Oke.
Eh, Berarti ini selesai ya sekarang. Ini sudah oke. Dan apakah ada lagi di sini yang bisa kita dapatkan? Di sini masih butuh berjumlah 21 ya tadi. 21 kurang 2, ini berjumlah 19. Hmm, 19 ya. Ya, intinya adalah nggak ada angka satu lah ya di sini. Kalau ada angka satu, dua petak ini bakal berjumlah 18 dan itu terlalu sedikit untuk mendapatkan dua angka di sini. Nggak mungkin lah berjumlah 18, maksimal aja 8 tambah 9 berjumlah 17. Oke, berarti ini menjadi 8, ini menjadi 1, mengeliminasi 1 dan 2 di sini. Dan kita butuh dua angka di sini berjumlah 11. Oh, dan dia nggak mungkin 6 tambah 5 sekarang. Kalau 5-nya bakal berulang. Dia hanya bisa 4 tambah 7. Ini menjadi 6. Sangat keren ya, eliminasi-eliminasi yang bisa didapatkan dengan petunjuk 20 dan 24. Luar biasa sekali. Ini menjadi 1, 6, 9 yang belum. Dan 6 di sini mengeliminasi barisnya. Ini bisa 6 di sini. Dan kita tersisa petunjuk terakhir di sini. Cuman mungkin kita fokus dulu pada sudoku juga, jangan lupa. Box ini masih butuh 5, 4, 5, 9, 4, 5, 9, dan 8. Ada 5 dan 9 mengeliminasi barisnya. Ini menjadi 48 pair, maka ini bukan 4 atau 8 lagi. Dan di baris ini kita masih butuh 6, nggak bukan 2 dan 3. Baris ini masih butuh 4, 4, 7, 8, dan ada 4 di sini untuk membantu menempatkan angka 4. Ada 7 juga melihat ke bawah, menyelesaikan 8, 7. Berarti di kolom ini kita masih butuh 1, 2, 9. Sayangnya 1, 2, 9 berada pada kolom yang berbeda semua ya. 9 harus 9 tidak bisa, 1 di sini dan 2 di sini. Oke. Di mana angka 3? 3 oleh sudoku bisa kita tempatkan ya di box ini. Nggak mungkin di sini lagi, dia hanya bisa di sini. Dia melihat ke atas. Oh, kembali ke 32. Dan 1, 2, 9 ya. Ada lagi nggak sih sudoku di sini? 7, 5. Box ini masih butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini nggak mungkin 8. Oh iya, di bawah sini ya, nggak mungkin 5 dan 6 di bawah sini. Ini menjadi 7, 8 pair, ini bukan 7 atau 8 lagi. Mana ada 7 di sini untuk membantu. Saya akan 7, 8, 8, 9. Ya, sudah sangat membantu banget. 9, 1. Dan di box ini masih butuh 1, 2, 5, 6. Ini nggak mungkin 1, ini nggak mungkin 2. Dan 2 di sini juga mengeliminasi barisnya. Maka 2 di box ini hanya bisa di sini. Baris ini masih butuh 1 dan 9. Baris ini masih butuh 1, 2, 7 ya. 7 bisa kita tempatkan di baris ini sekarang. Harus di sini. Dan ada 2 juga untuk membantu membuatnya menjadi 1 dan 2. Nice. Kolom ini selesai. Menjadi 9 sekarang. Dan di sini 2 dan 5 bisa kita selesaikan. Ya, fokus sudoku memang jalan yang tepat sih. 5, 9 di sini. Oke, box ini masih butuh 1, 2, 1, 4, 8, dan 6. Ini nggak mungkin 6 lagi, dan ini nggak mungkin angka 1. Oke, dan kita punya posisi seperti ini ya. 4 nggak mungkin di sini lagi sekarang. Oke. Dan bahkan di akhir pun masih ada logika yang sangat keren ya. Ada logika parity sedikit yang bisa kita dapatkan di sini. Ini bakal berjumlah 20. Kurang 4 bakal berjumlah 16 di sini ya. Dan itu 16 adalah jumlah genap. Kalau genap, karena kita tahu ini merupakan angka genap, maka dua angka di sini masih butuh berjumlah genap. Kita tahu ini merupakan angka ganjil, maka untuk mendapatkan jumlah genap, ini harus ganjil juga supaya bisa mendapatkan jumlah 16. Wow. Ini menjadi 3 sekarang, ini menjadi 8, dan 3, maka kita butuh di sini berjumlah 13 ya. Cuman sayangnya, enggak, dia hanya bisa 5 tambah 8 sih, nggak mungkin 94 ya di sini. Ada yang bisa 58, dan sisanya adalah sudoku. Konstruksi yang sangat brilian sekali.
48, 1 di sini, buat ini menjadi 6, ini menjadi 4 sekarang. Baris selesai harusnya. 6, 5, 1, 5, 6, dan 9, 7, dan yang terakhir 7 dan 3. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk 2024 exams. Wow, puzzle yang sangat tematik banget. Bisa memilih angkanya dari 20 dan 24 saja, tapi masih bisa loh timbul logika-logika yang sangat brilian yang dibuat oleh Florian Nordman di puzzle hari ini. Jadi di awal ada logika di mana exams yang berhadapan, kalau dia nggak berjumlah 45, nggak boleh loh berjumlah 9 untuk petak-petak pertamanya. Dan ada banyak banget logika 45, dan bahkan di akhir tadi ada logika parity ya yang bisa digunakan sedikit di sini. Itu benar-benar konstruksi yang sangat handal banget kalau menurut saya untuk puzzle hari ini oleh Florian Nordman. Puzzle yang sangat brilian. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.